Pak Saud, Deputi Bidang Penindakan ya, Pak Asep juga mengatakan bahwa dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Emang masyarakat bisa apa, Pak? Masih mute, Pak Saud? Ya, itu yang kita sebutkan. Itu yang kita sebutkan. Kita ini kan tidak bisa masuk ke detail-detail ketika kita harus mengakses apa namanya informasi-informasi yang seperti itu. Ya. Informasi ijazah yang harus diminta aja susah banget kita minta ijazah. Ada nggak ijazahnya itu? Apalagi masyarakat meminta informasi-informasi yang terkait proyek-proyek seperti ini, multinasional. Jadi kita hanya bisa nanti memberikan potongan-potongan kecil, masyarakat semua kita yang mengerti, ya seperti kemarin kan semua model Pak Agus Pak Bagio itu udah ngejelasin bagaimana dia udah bilang, Pak ini nggak bisa Pak, tapi dijalani juga. Nah itu udah mainstream Mbak. Oke. Iya kan? Itu udah kelihatan. Jadi semua kita nanti di situ Jonan panggil. Kalau dalam bahasa saya Jonan juga harus dipanggil. Kalau dia harus diperiksa juga. Dia nggak setuju ketika itu, tapi dia kelihatan diam aja. Dia juga harus diminta pertanggungjawaban karena dia menteri ketika itu. Jadi lagi-lagi potongan-potongan informasi itu datang dari masyarakat dan itu akan menjadi potongan-potongan yang bertebaran di mana-mana, hanya milik publik, nggak dilakukan penindakan. Makanya Mas Jainur tadi kan udah menekankan, udah deh kita stop dulu. Yang kereta yang ada ini sekarang jalan, toh yang jalan ini sekarang juga kalau umpamanya pun kan biaya perjalanan Jakarta-Bandung itu kan cuma 20 juta itu kalau ngitung listrik yang digunakan. Ya. Jadi simple itu udah nggak terlalu sulit lah. Ya jadinya itu biarkan aja jalan dulu kalau kita nggak punya uang gitu ya kan. Biayanya cuma listriknya cuma segitu. Jadi maksud saya harus ada upaya-upaya inovasi yang meyakinkan kita bahwa semuanya ini dilakukan dengan proses-proses audit yang benar. Tapi kan kita tahu BPK juga ngaudit gimana ya kan. Ya. Jadi kayaknya istilah saya itu end to end gitu kadang-kadang audit mereka itu. Jadi agak apa namanya, istilah saya itu nggak transparan benar gitu Mbak. Oke, Pak Saud, Anda juga menyarankan Pak Mahfud supaya bekerja sama dengan PPATK. Nggak salah tuh, Pak? Pak Mahfud kan udah paham, dia pernah juga mendeteksi bagaimana PPATK bekerja. Dia paham juga itu ada beberapa yang mereka juga perlu dievaluasi, perlu dikritisi bagaimana transparansinya ya sehingga kalau Pak Mahfud punya passion di situ yang dia waktu di Menko Polhukam ada banyak kasus-kasus besar yang terkait dengan PPATK, saya pikir ya cukup bagus kalau dia ikut di situ. Tapi semoga sebelum Pak Mahfud ke PPATK, KPK sudah mendapatkan semua recordnya Pak, record pembayaran. Uangnya itu ada kemana saja, KPK sudah pegang dan tinggal nanti transparan ke publik. Terakhir ke Mas Zainur, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya masyarakat sudah melakukan semuanya ya, membahasnya di media, ya menyampaikan kepada publik. Kan aparat penegak hukum juga bisa setel tuh apa pernyataan-pernyataan dari Prof Mahfud, dari Agus Pambagio, dari yang lain-lain gitu kan. Tinggal ya KPK petakan apakah terpenuhi ya, unsur deliknya terpenuhi atau tidak. Nah, kalau ada masyarakat lain yang ingin lapor ke KPK, yaitu hak dari setiap orang untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, masyarakat tidak sekadar menunggu KPK menurut kami, tapi masyarakat juga harus meminta akuntabilitas kepada KPK agar KPK bisa mempertanggungjawabkan informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada mereka. Nah, juga peran media nih, media juga perlu untuk menjamin transparansi dari KPK, ya menyampaikan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh KPK setelah KPK mendapatkan berbagai informasi dari masyarakat. Sekarang kan tidak perlu ya pelaporan itu harus datang ke KPK, lapor itu bisa melalui kanal pengaduan. Bahkan KPK tanpa menunggu laporan pun ketika ada satu isu yang sudah berkembang di publik, itu mereka bisa memulai kerjaan mereka itu sendiri. Mereka digaji untuk itu gitu ya. Tanpa ada LP, laporan polisi dalam tanda kutip, itu KPK bisa bekerja dengan mencari informasi sendiri. Wah, sekarang pun KPK bisa putar misalnya siaran ini. Tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Saud Situmorang gitu ya. KPK pun bisa menindaklanjutinya. Tinggal KPK lakukan telaah untuk sampai kepada kesimpulan ada atau tidak dugaan tindak pidana. Mereka lanjutkan dengan mencari alat buktinya, ya lakukan penyelidikan. Kalau ketemu gitu ya, maka buka penyidikan. Ya, dan siapapun yang melapor itu, Pak Saud, biasanya siapapun yang melapor ke Dumas itu tidak akan ditelusuri ya siapa pelapornya, tidak diinvestigasi. Mungkin orang akan takut begitu kalau datang ke Dumas, kemudian nanti ditelusuri. Nggak begitu kan Pak Saud ya? Jadi masyarakat nggak perlu takut ya kalau buat lapor ke Dumas? Nggak usah.
Itu Rismon tiap hari maki-maki seseorang tuh nggak ada tindak lanjut. Kalau Nggak ada ada tindak bukti, lanjutnya. biarin aja, jalan aja, nggak usah takut. Oke, kita akan menyuarakan Pak terus. Prabowo-nya NTV sekarang akan terus. nggak ngurusin yang nggak substantif kayak gitu. Ya, baik, baik. Pak Saud, terima kasih sudah berbagi insight di NTV Prime. Mas Zainur, kita akan dialog lagi besok ya, membahas soal Gus ini sampai selesai, sampai ke akar-akarnya. Terima kasih sekali lagi, Mas Zainur dan Pak Saud. Selamat malam, sehat selalu. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Pemirsa, tetaplah bersama kami.